Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi upah dan waktu kerja. Boleh dilanjut? Di sini kami beranggotakan ada Karato Sarah Aisyah, Gading Azarin Paramesti, dan Sartika Margareta Turnip. Materi pertama di sini mengenai pengantar yaitu upah dan kerja waktu kerja adalah komponen mendasar dari tawar-menawar upaya-upaya yang menopang hubungan kerja. Fokus penyelidikan hubungan industrial atau IR. Karena tenaga kerja adalah komoditas khusus, tawar-menawar upah usaha tidak bisa hanya mencerminkan atribut ekonomi, tetapi juga serangkaian kondisi sosial, politik, dan teoritisnya. Kondisi yang beragam ini sering bertentangan dan penelitian IR telah melakukan banyak hal untuk mengungkap ketidakpastian upah, sehingga mempertanyakan gagasan ekonomi harus utama tentang tingkat pasar atau upah equilibrium. Penentuan gaji adalah masalah yang diperdebatkan dan waktu kerja nyata, periode waktu di mana tenaga kerja dihargai dan menetapkan batas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Kemudian ada upah, yang mana upah ini adalah inti dari teori dan praktik hubungan industrial, yakni penerimaan upah sebagai imbalan atas kerja karyawan di bawah bimbingan otoritas majikan adalah definisi konvensional dari hubungan kerja. Gaji dapat diselaraskan dengan gabungan dari salah satu atribut berikut, yakni ada keterampilan, kualifikasi, senioritas, tanggung jawab, pengalaman, atau kinerja yang diukur secara langsung. Kemudian di sini penurunan regulasi bersama yaitu pada tahun 1960 dan 1970-an, perkiraan menunjukkan sekitar 4 dari 5 tempat kerja di Inggris memiliki gaji yang ditetapkan oleh perundingan bersama. Faktor yang berhubungan dengan perundingan bersama yaitu jenis sektor dengan cakupan tinggi di sektor layanan publik, transportasi dan komunikasi, utilitas dan jasa keuangan, tidak adanya kepemilikan keluarga yang mengendalikan dan kepemilikan asing. Kemudian ada regulasi upah rendah yang mana manifestasi utama dari ketertarikan pada upah rendah adalah pengenalan upah minimum nasional pada tahun 1999 dengan tujuan eksplisit untuk meningkatkan upah di bagian bawah struktur upah, ditambah dengan pembentukan adanya Komisi Upah Rendah pada tahun 1997, yang mana sebuah tripartit badan penasehat yang diberi status. Sebagai berikut, boleh dilanjut oleh Kak Ratu. Baik, terima kasih Sartika. Untuk materi selanjutnya itu masalah upah gender. Diskriminasi gender sangat kuat mengakar dalam praktik pembayaran di Inggris. Peran upah per jam perempuan untuk pekerja penuh waktu dan paruh waktu cukup banyak berbeda. Perempuan dalam pekerjaan penuh waktu mengalami peningkatan gaji per jam relatif mendekati 10 poin persentase. Sedangkan paruh waktu kurang dari 5 poin persentase. Selain itu adanya bias gender dalam sistem penilaian pekerjaan. Penggunaan skema pembayaran variabel digunakan untuk menghargai upaya atau kinerja pekerja, individu atau kolektif melalui pembayaran berbasis insentif, seperti pembayaran terkait kinerja, skema kepemilikan saham, dan pembayaran terkait laba, merupakan kontras langsung dengan aturan pembayaran tradisional yang menetapkan tarif standar untuk pekerjaan itu. Next. Waktu kerja, perubahan dalam pengaturan ketenaga kerjaan misalnya, dengan membuat upah bergantung pada ukuran keluaran atau kinerja, atau dengan mewajibkan pekerja untuk bekerja sampai tugas selesai. Kelangsungan hidup hubungan kerja berbasis jam standar sedang ditantang oleh sejumlah perkembangan. Sekarang, sebagian besar perundingan bersama selama waktu kerja cenderung dilakukan di tingkat organisasi. Hal ini karena yang pertama, telah terjadi pertumbuhan jam operasional dan layanan yang diperpanjang terkadang disebut kebangkitan ekonomi 24/7. Yang kedua yaitu pertumbuhan pekerjaan paruh waktu dikaitkan dengan pengembangan pola dan pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel. Dan yang ketiga yaitu peningkatan partisipasi kerja perempuan dan bahkan pelajar telah meningkatkan permintaan akan pola waktu kerja yang berbeda. Next.
Selanjutnya itu tren dan praktik terkini dalam pengaturan waktu kerja. Reputasi jam kerja yang panjang dibangun di atas tiga faktor. Yang pertama, tidak adanya regulasi nasional tentang jumlah jam kerja, setidaknya sampai tahun 1998. Kedua, tingginya pangsa pekerja penuh waktu yang mencatat jam kerja yang panjang dibandingkan dengan negara-negara IU 15 lainnya. Dan ketiga, tren kenaikan yang kuat dalam jam kerja panjang untuk pria dan wanita pekerja penuh waktu pada tahun 1990-an, terkait dengan pertumbuhan lembur yang tidak dibayar. Materi selanjutnya itu jam kerja untuk pekerja penuh atau kembali ke pekerjaan standar. Mereka yang tidak memiliki jam kerja kontrak dapat diperkirakan akan mengalami tekanan terhadap jam kerja yang panjang. Dan dalam kedua survei jumlah jam kerja tanpa jam kerja yang ditetapkan tentu saja signifikan. Bahkan jika bagian tersebut menurun dari lebih dari seperlima menjadi sekitar seperenam tenaga kerja, konsekuensi dari perkembangan waktu kerja ini dirasakan di antara staf di berbagai titik keterampilan dan struktur gaji. Kemajuan teknologi memungkinkan karyawan ini tersedia untuk bekerja 24 jam sehari untuk bergabung dengan tenaga kerja yang selalu aktif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Denny. Baik, selanjutnya kerja paruh waktu dan hubungan kerja. Pekerjaan paruh waktu cenderung terkonsentrasi pada pekerjaan bergaji rendah di sektor jasa. Pekerjaan paruh waktu sering diatur dan dirancang untuk memaksimalkan fleksibilitas pemberi kerja, untuk memenuhi fluktuasi permintaan pelanggan, atau untuk menyediakan perlindungan untuk sakit dan hari libur. Kemudian ketersediaan pilihan pekerjaan yang fleksibel. Jam tahunan adalah salah satu bentuk pengaturan waktu kerja yang diperkirakan akan menyebar sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi 24/7 dan keinginan pengusaha untuk mengurangi biaya kerja non-standar. Sistem memberikan penghasilan bulanan atau mingguan yang stabil meskipun jadwal jam aktual dapat bervariasi menurut minggu, bulan, atau musim. Singkatnya, jam tahunan mungkin merupakan hasil yang mungkin dari proses tawar-menawar integratif. Next. Upah dan waktu kerja, beberapa interaksi. Ada masalah khusus tentang bagaimana waktu kerja berinteraksi dengan penghasilan dan potensi penghasilan selama masa hidup, yaitu pekerjaan paruh waktu memiliki berbagai dampak negatif terhadap potensi pendapatan seumur hidup karena, yang pertama, pekerja paruh waktu kehilangan kesempatan pengembangan keterampilan daripada rekan kerja penuh waktu. Kemudian, pekerja paruh waktu lebih mungkin berada dalam pekerjaan yang tidak aman dibandingkan pekerja penuh waktu. Pekerja paruh waktu lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki akses ke pensiun kerja daripada pekerja penuh waktu dan bahkan ketika mereka memilikinya. Bagi penduduk usia kerja, upah masih merupakan bentuk pendapatan yang paling penting, dan waktu kerja merupakan indikator utama partisipasi pasar tenaga kerja. Bukti di atas menunjukkan ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan, terutama tingginya porsi pekerja dalam pekerjaan berupa rendah dan terbatasnya pengambilan pengaturan kerja yang fleksibel untuk mempertahankan keseimbangan kehidupan kerja yang memuaskan. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.